Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi kuliah metodologi penelitian, yaitu skala pengukuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sasa Maritasari dengan NIM 2102111000144 dari kelas Manajemen C. Langsung saja kita ke definisi skala pengukuran. Apa sih skala pengukuran itu? Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Skala pengukuran dalam penelitian memiliki pengertian sebagai sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan oleh satuan alat ukur. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk dapat mengetahui panjang pendeknya interval dapat dilakukan menggunakan alat ukur atau alat pengukuran. Kemudian, skala pengukuran dalam penelitian diukur menggunakan alat ukur ini digunakan untuk mengkualifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner, skala pengukuran dalam penelitian juga biasanya digunakan untuk mengklasifikasi variabel. Variabel yang sudah diklasifikasi akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran dalam penelitian juga merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kualitatif. Skala pengukuran tersebut nantinya akan menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga tingkat pengukuran nilai dan informasi lainnya jelas dan terarah. Selanjutnya, definisi skala pengukuran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono pada tahun 2012. Sugiono berpendapat bahwa skala pengukuran dalam penelitian merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Yang kedua, menurut Muhammad pada tahun 2006. Muhammad menyatakan skala pengukuran sebagai penentuan atau penetapan skala atas variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Yang ketiga, menurut Ramli pada tahun 2011, Ramli mengungkapkan pandangannya bahwa skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan untuk menentukan panjang pendeknya interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan atau sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Berikut adalah definisi lengkapnya dari setiap skala. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dalam label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan pada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Contoh yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu. Artinya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Di dalam sebuah penelitian, biasanya akan diberi simbol angka sebagai pembeda.
Misal, jenis kelamin laki-laki diberi simbol angka 1, jenis kelamin perempuan diberi simbol 0. Simbol angka di sini hanya untuk membedakan saja, tidak menunjukkan bahwa satu lebih besar dari 0, dan sebagainya. Jenis skala pengukuran yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal. Karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain, yang pertama, data saling memisah. Yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Dan yang terakhir yaitu kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Seperti contoh, misal dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, dan D. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B, dan seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Ciri-ciri dari skala interval yaitu data bersifat logis, data saling memisah, data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Angka 0 hanya memberikan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Seperti contoh, misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 derajat Celcius di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Jenis skala pengukuran yang terakhir yaitu ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala yang lainnya. Jarak atau interval antara tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 mutlak. Nilai 0 mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Ciri-cirinya sendiri yaitu data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Seperti contoh, misal tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Yatinson adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Yatinson dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali lebih tinggi dari tinggi badan Yatinson. Sekian tadi materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.